sampai dari Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa ali baiti nabiyyina wa masyayikhina wa walidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahbabina wa mardana wa maqrubana wa mawtana wa kullu man sa'alana du'a wal muslimina ajma'in wa minna jami'an al-Fatihah. Yes. Sayyidina Maulana Ari wahidullah ya Sayyidina Maulana Sayyidina Maulana Sayyidina Maulana Abdul Rahmatullah ya berarwah ya baik menjadi masyarakat saya selesai dari pasyafi'iyah tidak insan ahyan wa mautan saya kan bersedia oleh yang diberi makanan namun dengan tempat. Kalian sunnah kitab washabi syurul wal hawashi wasari masyayikhina rijalan wa nisan ahyan wa mawtan man 'allamana wa law harfan khususan ulum ala kulliyah maulana syekh sama wa syekh wa syekh salim al-Waisi wa syekh Mustafa bin Nadi wa maulana syekh Arfah Nabi Sayyid Abu Musa Mufti wa al-Maqam Hamidi ketemu di Pak Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal itminana bi dzikrih wa ziyadata fi syukrih wal ijabata fil iqrar ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin majlal rububiyyati wa qawli wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Wa muftahil nubuwwati wa qawli wa innaka latulqal qur'ana minal hakimin alim wa tajaddid uluhiyyah Allah qawli wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Baik, hari ini pertemuan ke 16 ya. Kemarin pertemuan pertama kita di Mabadi atas di ya. Sekilas sudah kita bahas kemarin terkait ta'rif ya. Cuman secara jelasnya yang kita bahas kemarin adalah ta'rif yang dipakai oleh Sirudin Al-Bahri ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Qaulun fi qadiyah qaulun yasihu yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadzibun. Bedanya kalau antum perhatikan di naskahnya matan Sabuji itu kadzibun fihi ya. Ini kalau antum perhatikan sebenarnya mau tambah atau nggak tambah gak ada masalah karena akan kembali juga ke fihi yang sebelumnya ya. Akan tapi kalau antum dapati di Syamsiyah Najmul Katibi itu langsung saja seperti ini kurang lebih an yuqal qaili inna sadiqun fi kadzibun. Oleh kuliah via makna sama ya. Yang kita bahas kemarin terkait definisi di dalam Syamsiyah
pun Asyruddin Talabari. Karena antum jangan sebagaimana anak pernah ingatkan di awal, ketika kitab itu dipakai untuk mustawa muqtadi, tidak berarti kitab itu dibikin oleh orang yang paling dekat kita, ya. Karena pada hal ini justru yang lebih dulu antara Syamsiyah dan Isaguji, Syamsiyah yang dipakai untuk muntahi dalam ta'lim, ya, tentunya nggak ada namanya muntahi, semua kan nggak ada namanya muntahi. Karena setelah muntahi ta'lim akan ada muntahi dalam mutola'ah lagi, akan ada terus berkesinambungan, ya. Jadi muntahi ta'lim saja sebenarnya, ya. Itu adalah Syamsiyah. Dan Syamsiyah atau Najmuddin mu'allif Syamsiyah, ya, Matin itu hidup setelah Asyruddin Al-Bahri, ya. Di pertemuan pertama sudah secara singkat kita uraikan, akan nanti silahkan diulang lagi bagaimana, ya. Makanya di sini kurang lebih sama untuk mendefinisikan Qodiyah, ya. Adapun kalau Sa'ad At-Taftazani, ini siapa yang punya apa? Tahdzib, ya. Tahdzib yang kemudian disyarah oleh Imam Al-Khabisi yang bernama Tazhib Syarhu Tahdzib, gitu, ya. Qaulun yahtamilu sidqa wal kadhiba, sebenarnya cukup panjang, ada itiradut di sini, ya. Cuman karena kita sekarang fokusnya belajar matan ini, maka untuk ini anak lewatkan. Nanti antum akan pelajari di kuliah atau dimanapun itu setelah antum menyelesaikan mustawa kita sekarang, ya. Di syarah Khabisi dan hasyiah-hasyiahnya seperti Al-Qor, ya, Tadasuki. Terus kemarin kita sudah bahas juga terkait definisi yang hamliyah, ya, seperti apa, ya. Kurang lebih sama, redaksinya berbeda sebenarnya sama Syamsiyah, akan tetapi dalam maknanya sama, ya. Yang mana kemudian kita berikan itiradot juga di pertemuan sebelumnya, silahkan diulang kembali. Pun juga terkait mutasil, syartiyal mutasilah sudah kita jelaskan. Yang anak paparkan sini adalah perbedaan definisi yang biasanya anak jadikan acuan ketika mengajar, ya. Misalnya untuk bimbel mungkin anak akan menjelaskan definisi terkait Qodiyah hamliyah dari Sa'ad tentunya, ya. Karena bimbel acuannya adalah tahdzib, ya. Atau misalnya menjelaskan matan secara singkat, ya, matan mustaqil tanpa syarah, maka anak akan prefer ke definisi Syekh Husam, ya. Seperti itu. Maka yang banyak sini nanti yang membaca sendiri atau maka ada perbedaan-perbedaan, gitu, ya. Oke, sudah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Ajza pun demikian, ya. Sudah kita jelaskan juga kemarin, ya, ada nisbah yang tertulis adalah nisbah saja, yang mana maksudnya ada dua, nisbah baina sama nisbah al-khabariyah. Mungkin terasa asing di telinga antum bagi yang sudah pernah belajar mantik tentunya, ya. Bagi yang belum, ya pasti asing semua, ya. Bagi yang sudah mungkin apa nisbah baina, antum bisa temukan ini di syarah Al-Qutb Ar-Razi terhadap Syamsiyah, ya. Tidak lain adalah kalau kemarin kita tuliskan apa? Idrakun nisbah, ya. Jadi kemarin sudah kita ulas juga itu, ya, kita perlu tuliskan lagi, ya, terkait apa yang membedakan domain tasawwurat dan domain tasdiqat, ya. Ketika kita mengetahui A dihukumkan kepada B, ketika kita hanya mengetahui A itu apa, maka masih tasawwur, ya. B itu apa, maka masih tasawwur sana juga, ya. Masih pada domain tasawwur, ya, sana. Pun nisbah yang kita ketahui di sana, keterhubungan antara A dan B itu masih tasawwur, ya. Karena terkait pemahaman kita terhadap maksud dari apa itu A, apa itu B, apa itu nisbah di antara keduanya. Kapan mau berubah menjadi domain tasdiqat? Ketika ada iz'an di sana. Ya, biasanya antum gampang merefernya itu ke matannya matan tahdzib, ya. Al-ilmu in kana iz'an, pengakuan, ya. Iz'anan lin nisbah fatasdiqun wa illa fatasawwurun. Tidak membedakan. Ketika antum tahu A itu apa sudah, B itu apa sudah, nisbah antara keduanya
Ya, udah tahu apa maksud dari nisbah ini ya. Dari sisi dia subut atau nafi di sana. Ketika lu mengakui kenisbahan tersebut terjadi atau tidaknya, auku alallah au lauku atau uku atau adamu luku misalnya, maka masuk dalam domain tasdik untuk mengakuinya. Ya, jadi itu membedakan antara pembahasan tasawur dan tasdik. Ya. Tentu untuk bisa menghukumi kita membutuhkan pemahaman terkait apa yang mau dihukumi dan apa yang dipakai untuk menghukumi terlebih dahulu. Makanya sering kita ulang-ulang kaidah paling dasar al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita menghukumi sesuatu itu ya, itu merupakan buntut dari kita mengetahui sesuatu tersebut. Baik itu yang dihukumkan kepada sesuatu yang lainnya atau sesuatu yang lainnya yang kita beri hukuman kepadanya. Gitu ya. Dan cukup terbiasa dengan penyampaian seperti ini ya, anak pikir ya. Makanya kita memodulkan tasawur dulu. Kita tahu dulu apa syai'nya apa. Syai' yang ini apa, ya. Syai' A-nya apa, syai' B-nya apa. Ketika kita hukumin A ke B, baru kita bisa mengizannya. Ketika kita tahu apa itu A itu B, apa itu nisbah di antara keduanya, maka baru kita bisa mengizan, mengakui atau tidak mengakuinya. Jadi pahami ya, baru bisa menghukuminya. Ya. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi, buntut. Nah, kalau buntut di belakang, ya. Tasawurnya depan berarti. Oke, sederhananya kita ulang seperti itu ya. Itu istilahnya. Yang nisbah tadi saja masih domain tasawur, namanya nisbah baina. Ya. Dalam yang pengakuan izan kita disebut dengan nisbah al-khobariyah. Dan namanya sudah terlihat cukup mengarah ke arah khobar ya. Oke. Terus yang perlu kita ketahui adalah jusupunnya ya. Ini jangan sampai keliru. Anda tuliskan lagi aja biar ingat. Misalnya kemarin dalam qadiyah hamliyah Zaidun katibun, ini adalah pengumpuman mufrad ke mufrad ya. Qadiyah hamliyah ya. Sedangkan dalam syartiyah kemarin, misalnya dalam contoh sederhana tasilah misalnya, ingkanati syamsu tali'ah ya, far naharu mawjud ya kan? Mawjud. Nah ini antara yang bagian satu juz pertama dan juz kedua ya, dalam hal ini makanya kita sebut al-juz'ul awal sama al-juz'us tsaninya berbeda ya. Walaupun sama-sama sebut ini al-juz'ul awal, ini al-juz'us tsani, akan tapi juz'ul awal dalam bentuk mufrad, juz'us tsani juga dalam bentuk mufrad dalam qadiyah hamliyah. Dalam kasus syartiyah itu berbeda antara komposisi komposisinya gitu ya. Kalau juz'ul awal itu berarti yang mana? Ini ya. Benar ya? Ini juz'ul awal namanya. Nah, ini bukan mufrad lagi. Nah, akan tapi ini berupa qadiyah. Maka dalam muttasilah sebenarnya ada hamliyah. Ya. Asyamsu thaliyah. Jadinya apa? Hamliyah kan? Kalau kita pecah an-nahar mawjud, hamliyah juga. Makanya disebut juz 1 sama juz 1 yang ada di hamliyah dengan juz 1 yang ada di syartiyah itu berbeda. Ini juga sorry gitu terusnya. Qadiyah. Ini dalam syartiyah muttasilah. Pun demikian dengan syartiyah munfasilah. Misalnya contoh yang sederhana apa? Al-adan imma zaujun wa imma apa? Fardun. Ya.
Ini sama. Mana bagian pertamanya? Ini ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya terlihat seperti mufrad ya. Benar ya? Terlihat seperti mufrad kan? Ya. Dalam hal ini sebenarnya ada makna yang terkandung. Masih ingat kemarin? Sayyara apa? Qodiyataini qodiyah wahidah. Menjadikan dua qodiyah menjadi satu qodiyah. Ini kan seakan-akan jadi satu qodiyah kan? Kalau ini jelas ada dua qodiyah di sini. Sedangkan ini awalnya dua jadi satu, maka terlihat seperti yang kita lihat sekarang. Awalnya gimana Ustaz? Awalnya gini. Imma ayakuna al-adadu zawjan. Imma an yakuna adadu zawjan lagi wa imma yakuna adadu fardan wa imma ayakuna adadu fardan. Dalam hal ini ada berapa berarti? Ada dua qodiyah ya. Qodiyah. Maka jadikan satu seperti ini. Ini qodiyah yang mana berasal daripada yang ini. Qodiyah. Dari dua qodiyah menjadi satu qodiyah. Itu dari komposisi kemarin ya, kita pelajari ya. Sedikit pengulangan. Makanya anak kasih keterangan di sini maudunya mufrad ya, maf'ulnya mufrad. Sedangkan muqaddam itu bentuknya qadiyah, tali juga qadiyah. Masih ingat kemarin perbedaan muqaddam tali di antara syartiyah, maksudnya antara muttasilah sama munfasilah. Apa itu? Adalah tartibnya. Ya, dalam muttasilah yang namanya muqaddam sama tali itu bisa jadi apa? Muqaddamnya diakhirkan atau talinya dikedepankan ya, karena yang menjadi sebabnya itu pasti tetap ya. Mana kemarin dalam sederhananya adalah ketika dimasuki ada tuh syarat ya, ingka nanti syamsu toli'ah, dalam halnya apa? Muqaddam ya. Maka ingka nanti syamsu sebagai muqaddam ini bisa dijadikan bisa ditakhirkan ke belakang, dalam artian an-nahar mewujud ingkana syamsu thari'ah. Nah, dalam hal ini jika seandainya dibalik seperti itu tidak menjadikan yang depan tetap muqaddam, enggak, tetap yang muqaddam ingkana syamsu thari'ah. Hanya tartibnya yang diubah. Berbeda halnya dengan munfasilah. Yang namanya muqaddam pasti yang depan, mau dibolak-balik. Al-adad imma zaujun wa imma fardun, maka muqaddamnya sana zaujun. Ya, jika diubah al-adad imma fardun wa imma zaujun, maka muqaddamnya fardunnya. Itu perbedaannya kemarin ya. Kita sudah meroja sedikit. Oke. Sudah juga. Anda dapat aplikasi baru nih yang asik. Masih belum menguasainya sih. Baru pagi tadi Anda bikin ini soalnya. Makanya kayak kalau masih belum kelihatan rapi ya males ya. Ntar nanti kan lagi jadi lebih enak kayak gimana. Belum ada kuasa itu mau ini. Daripada pakai Corel. Biasanya kalau bikin antum itu bikinnya Corel, bukan pakai PPT. PPT terbatas untuk ngedesainnya itu. Jadi kayak agak terbatasi banget untuk memberikan masukan gambar dan lain sebagainya ketimbang anak pakai Corel. Tentu tergantung dari kebiasaan ya. Nah, kalau ini kayaknya lebih mudah, namanya Smile. Enak ya gini ya. Tinggal klik. Nah, keluar. Nah, kemarin juga kita menyinggung ya, taksimul qadiyah paling enggak ada 3 di sini ya. Taksim bi'tibari zat, taksim bi'tibari al-'ard, wa taksim bi'tibari sur. Hari ini kita akan masuk kepada at-taksim atau taksimul qadiyah bi'tibari al-'ard. Sebelum itu maka kita perlu kembali dulu ke zat ini, sedikit murojaah. Kenapa kemarin kita membahas hamliyah dan syartiyah? Tidak lain adalah karena hamliyah dan syartiyah itu merupakan taksim dari sisi zatnya. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu perbedaan zat sama arad secara singkat juga ya. Maka zat muqaddam alal
arad ya. Makanya kita dahulukan kemarin secara singkat ya. Adalah hanya sebatas kepada syartiyah mutasilah, contohnya apa, munfasilah contohnya apa. Adapun terkait luzumiyah ya, mutasilah luzumiyah, ada iliyah taqayyub, terus mutasilah inadiyah, ada ittifaqiyah ya, hakikiyah, mani jam'i, mani hulu, ini nanti kita akhirkan di pertemuan ke-18. Sudah tanda ini ya. Kemarin kita hanya sebatas ke pembagian hamziyah dan syartiyah secara singkat. Ya, karena untuk menjabarkannya nanti di pertemuan setelah ini kayaknya, pertemuan depan insyaallah, atau pertemuan depannya lagi kita lihat nanti ya. Oke, maka nggak ada bahas dulu terkait syartiyahnya, barulah kita masuk pembahasan hari ini yang bi'tibaril arad ya. Tentu bagi teman-teman yang sudah mungkin dalam tasawurat ya, terkait zat arad gak pernah ulang-ulangin lagi ya, itu tentu berbeda dengan jauhar dan arad dalam makulat ya. Itu jangan sampai antum mulakbat di sana ya. Oke, sebelum kita bacakan ini, kita akan sedikit mengulang lagi kemarin ya. Masih ingat kemarin ittisal salbi sama salbul ittisal? Oke, kita ulangi sedikit perbedaan antara ma'dulah dan muwasalah secara singkat sebelum akhirnya kita membuka matanya ya, syarahnya. Tahanan juga. Lihat begini tutupnya. Zaidun katibun. Al-ittihad ya. Maka yang namanya salbul ittisal atau bisa dikatakan salbul ittihad ya, cuman biasanya kalau ittihad itu lebih condong ke bahasa yang hamliyah, ittisal lebih condong ke yang syartiyah ya. Ini kita sebut al-ittihad ya. Salbul ittihad atau ittihad salbi boleh gitu ya. Perbedaan, nanti berbeda. Nah, yang namanya salbul ittihad itu seperti ini. Perhatikan, ini laisa. Laisa ini dia akan memotong ini. Atau qat'un nisbah istilahnya, dipotong. Maka di sini laisa Zaidun katiban. Seperti itu ya. Jadi memutus hubungan antara Zaid dan katib. Ini namanya salbul ittisal. Oke, harus bisa membedakan nih. Atau salbul ittihad. Ya. Yang kedua, Zaidun la katibun.
Nah, yang tuh perhatikan. Di sini tetap ada penghukuman. Al-ittihad. Ya, tapi tidak ada pemutusan, tidak ada kota di sini. Ya. Secara makna sama, ya, sama-sama Zaid itu kalau kita artikan bukan penulis. Ya. Kalau kita sederhanakan, kalau dengan istilah bukan dalam bahasa Indonesia itu mungkin mengarah pada salbul ittihad atau salbul ittisal. Tapi kalau Zaid non penulis itu yang seperti ini. Jadi antara antara salab di sini berbeda. Di sini salabnya nyatu, ya, menjadi satu. Jadi yang bersatu salabnya itu bukan gunanya bukan untuk memotong ittihad antara Zaid dan Katib, akan tapi dia menjadi bagian daripada Katib itu sendiri. Yang mana nanti Katib ini akan berubah menjadi makna la Katib yang itu dihukumkan kepada Zaid. Dan tidak ada pemutusan hukuman kepada Zaid ke la Katib ini. Karena pada kita menghukuminya sesuai apa adanya seperti ini. Sedangkan yang ini yang awalnya Zaid Katib seorang penulis, kita berikan laisa, maka kita memutus ittihadnya. Ya. Saat gunanya apa sih? Untuk bisa membedakan ini kodiahnya mujabah atau salibah. Ya. Dalam hal ini disebut apa? Salibah. Ini apa? Al-mujabah. Dia tetap mujabah. Ya. Tapi kalau ada salapnya, iya, salapnya bukan untuk memotong, akan tetapi menjadi salah satu dari bagian kodiah tersebut. Jadi pahami ya. Apa istilahnya ini? Salbul ittihad. Nah ini ittihadus salbi. Nah, jika sudah paham permasalahan ini, maka sederhana saja. Yang seperti ini dinamakan muhassalah. Yang seperti ini dinamakan ma'dulah. Maksudnya ma'dulah apa, Ustaz? Udila, dia dilencengkan. Maksudnya salaf itu pada asalnya dia memotong nisbah. Ya. Yang asalnya itu dilencengkan, ya, diubah arahnya, maka jadi dikatakan ma'dul. Yang harusnya memotong tapi dia menyatu, makanya disebut dengan ma'dulah. Ini sederhananya seperti itu. Nah yang seperti ini dia bukan hanya bisa masuk ke dalam mahmul, dalam tadi mahmul ya, maudu mahmul. Dalam kasus yang tulis salafnya masuk pada mahmul. Nanti kita akan baca ada yang masuk pada maudu atau masuk pada keduanya. Ya, maka gampang sekali dalam penyebutannya. Kalau masuk ke dalam mahmul namanya ma'dulatul mahmul. Masuk kepada mau namanya ma'dulatul maudu. Masuk kepada keduanya ma'dulatul torfaini. Ya, easy kan? Ya, ini dalam hamliyah ya. Oke, belum kita akan selesaikan dulu ya ini. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke yang asyariyahnya seperti apa? Kita berikan contoh seperti tadi. Mungkin nanti Syamsu Toliyah ya, biar mudah ya. Laisa. In kanatish syamsu tali'ah fan-naharu
maujud. Ya. Ini al-juz'ul awal atau dikatakan dengan muqaddam, ini namanya al-juz'u as-tsani sebagai tsani. Ya. Untuk memberikan salab di sini kita punya dua opsi. Pertama, masukkannya di awal atau di tengah. Laisa in kanat asy-syamsu thali'ah fan naharu mawjud, atau in kanat asy-syams apa bahasanya kalau di buku itu? In kanat asy-syamsu thali'ah fa laisa naharu bimawjud. Laisa bawahnya. Nah, ini perhatikan, ini sama kayak di atas ya kasusnya ya. Kalau ini biasa disebut dengan ittisal. Makanya dikatakan syartiyah muttasilah. Al-ittisal. Nah, laisa sini gunanya apa? Kita kiaskan ke atas, memotong ittisal. Maka disebut dengan salbul ittisal. Oke, yang kedua tadi gimana opsinya? Tutup ya ini ya? Iya. Ntar di foto aja, yang bisa baca di daerah tengah baca di gitu. In kanati syamsu qari'ah falaisa naharu bimawjud. Al-ittisal. Apakah ada pemutusan di sebelah sini? Tidak ada ya? Karena salabnya masuk kepada salah satu juz daripada qadiyah tersebut. Ya, maka tidak terjadi qata di sini. Ketika tidak terjadi qata, maka gimana? Hukumnya tetap mujabah. Ketika terjadi qata, hukumnya jadi salibah. Ya, jadi harus bisa membedakan dobit-dobitnya. Kapan dikatakan mujabah, kapan dikatakan salibah. Jadi tidak melulu ketika ada harfus salab masuk kepada salah satu juz dalam suatu qadiyah, dia akan mengarah kepada salibah. Antum perlu identifikasi dulu. Ya. Ini salab, dia memutus ittisal atau ittihad, atau salab ini masuk kepada salah satu daripada penyusun qadiyah tersebut. Kalau dia masuk kepada salah satu penyusun dari qadiyah tersebut, maka dia tetap dihukumi kepada mujabah. Oke. Kalau kita berikan istilah apa berarti? Salbul ini ittisalu sawabi. Biasa kalau aku belajar di Daul Mubham kayaknya belum diajarin ya terkait muasalah ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum kita baca kitab? Ustaz, Iya. kami kalau Arab kalau identifikasi maksudah itu ada gampang ya. Bisa dari Arabnya. Cuma ketika diterjemah ke bahasa Indonesia itu gimana? Nah itu lagi, gramatikal bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda dong. Iya. Termasuk bahasa Inggris juga. Maka di sana tergantung kemahiran gramatikal masing-masing di sana. Ya. Kayak kemarin misalnya, kayak apa sih anautik ya? Anautik itu di Arab kan seakan-akan kan mufrad ya. Anautik ya. Tapi kalau kita terjemahkan bahasanya jadinya apa? Yang berbicara atau berpikir gitu ya. Nah, ketika yang berpikir menjadi murakkab. Sedangkan di bahasa Arab perlu dijelaskan lagi. Ini mufrad, lafaz, murakkab makna. Tapi kalau di Indonesia enggak. Murakkab makna, wa murakkab lafaz. Ya enggak? Gramatikalnya berbeda di sana. Nah, jadi kalau pertanyaannya, Ustaz, gimana cara membedakan gramatikal dalam bahasa Indonesia? Menurut Anda kayaknya lebih mudah dalam bahasa Indonesia malahan.
Karena kalau bahasa Indonesia yang ma'dulah itu biasanya dengan diksi non. Ya. Fiksi, non fiksi, ya. Muslim, non muslim. Ya, gitu kan? Kalau gitu sepertinya mudah ya. Tapi nggak tahu kalau seandainya mungkin saja orang Indonesia karena dia bisa bahasa Arab, dia bikinlah kata misalnya Muslim, apa misalnya A bukan Muslim, bukan A Muslim, kan nggak cocok gramatikalnya jadinya kan? Ya, bukan A Muslim atau A bukan Muslim, gak sesuai kan? Yang ada kalau Indonesia kita ada diksi yang lain. Kalau ini kenapa perlu dijelaskan? Karena sama-sama pakai laisa, perhatikan. Itu juga sebenarnya Zaidun laisa bikatibin itu bisa menjadi salbu apa? Itisal salab juga. Gak harus lah. Jadi Zaidun laisa bikatibin. Laisa bikatibin itu bisa menjatuh. Gitu. Makanya perlu penjelasan karena sama-sama pakai kata laisa. Ya. Dalam bahasa Indonesia kan kadang kalau seandainya la kayak gitu ya, la katib kita gampang saja kita terjemahkan kepada non gitu kan ya. Kalau seandainya kita ingin mengatakan laisa berarti bukan. Ya enggak sih? Mana ya? Lanjut dulu baca. Antara salbul ittisal dengan ittisalus salb itu apakah ada memberi makna lain dalam arti lain tafsir apa? Secara makna ya. Secara konkret, anak belum dapatin. Maksudnya dalam suatu diksi yang berubah makna ya berarti ya ketika keduanya itu dipakai, anak belum nemuin. Pertanyaan bagus. Menjatuh. Cara mencari ya. Ustaz, menyatunya itu dari segi makna atau lafaz? Apa? Menyatu yang ma'adulah. ya Yang menyatu itu dari sisi lafaz dan makna tentunya. Tapi ketika maknanya digabung, nah itu kan kalau kamu perhatikan la katib itu kalau kamu perhatikan satu jusnya aja kan. Ya. Tapi ketika maknanya itu digabungkan dalam artian Zaidun la katib sama laisa Zaidun katib kurang lebih sama. Sama-sama tidak menulis gitu ya. Tapi nanti kita baca, kita coba siapa tahu dapat di sana. Ustaz, ini nanti ada efek bedanya di shuttle sama dropnya ya? Ya nanti kalau sudah masuk kias ya, belum waktunya. Ntar maksudnya yang lain-lain agak terdistract dengan itu. Bagus. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah nafa'anallahu bi ulumi fid dharain amin. Wal qadiyatu bihasabi iqa'il misbah wan iza iha imma mujabah ka qaulina Zaidun katibun wa imma salibah ka qaulina Zaidun laisa bikatibin. Berarti kalau mujabah dikatakan an-nisbah al-iqa'iyah kemarin ya. Kalau seandainya salibah dikatakan an-nisbah al-intizaiyah. Wal mujabatu imma muhassalatun wa hiya al-wujudiyah. Apa sih maksudnya wujudiyah itu? Muhassalah. Muhassalah dikatakan al-wujudiyah. Wujudiyah itu adalah hukima fiha bi amrin wujudiyin ala amrin wujudiyin. Ya. Oke, nanti mungkin ini akan terjawab ya pertanyaan teman kita tadi ya secara makna ya. Karena belum merojaah banyak, belum sempat. Jadi wujudiyah itu maksudnya adalah menghukumi sesuatu yang sifatnya wujudi dengan sesuatu yang sifatnya wujudi juga. Ya.
Dalam kasus ini misalnya Zaidun katibun. Zaidun itu wujudi, katibun itu juga wujudi. Ya. Kapan dikatakan adami? Ketika ada salep yang masuk kepada salah satu juznya. Au ma'dulatun wa hiya ma laysat kadzalik. Ya. Atau ma laysat kalau wujudiyah fil hukmi. Jadi maksudnya laysat kadzalik itu akan mencakupi selain daripada wujud ke wujud. Berarti termasuk dalamnya apa aja? Wujud menghukumi Adam, Adam menghukumi wujud, Adam menghukumi Adam. Hasrakli gitu ya. Wa sumiyat ma'dulatan li'anna harfas salbi udila bihi an aslihi ya. Harfu salab dipalingkan, mungkin seperti itu gampangnya. An asli madlulihi, dari asalnya ya. Atau dari keadaan atau kandungan maknanya. Madlul, an asli madluli dipalingkan dari asal kandungan maknanya. Wa huwa as-salbu. Ya. Makna awalnya apa? Sakot unisbah. Karena pada akhirnya salbu itu dipakai untuk qat unisbah. Ya, ketika tidak dipakai untuk qat unisbah, maka dikatakan ma'dul. Wa yu'ila hukmu hukma ma ba'dahu. Menjadikan hukumnya hukum apa yang datang setelahnya. Ya. Misalnya katibun, setelah la katibun, setelah salep la katib, berarti salepnya menjadikan ju'ila hukmu hukma ma ba'dahu, menjadikan katib yang asalnya ada wujudi menjadi adami. Ya. Faqila fil mujabal ma'dulah mujabah. Nah, maka dengan ini bisa kita pahami dalam hal mujabah al-ma'dulah tetap dikatakan mujabah. Ya. Kenapa tetap dikatakan mujabah? Karena tidak ada qat'un nisbah. Ingat, yang menjadikan dia salibah apa? Qat'un nisbahnya itu. Ya. Sumal muhassalah, imma muhassalatun bitorfaiha. Ya. Sebenarnya ini lebih mudahnya seperti yang akan Anda tuliskan di yang Anda sudah tuliskan di layar. Ya. Sumal muhassalah, imma muhassalatun bitorfaiha bi ayyakuna wujudiyaini au muhassalatun bil mawdu'i faqat au bil mahmuli faqat. Nah, ini kebalikan dari yang Anda bilang tadi ya. Ma'dulah, ada ma'dulatul torfai, ada ma'dulatul mawdu. Ada kalau ketika dikatakan ma'dulatul mawdu, maka di sisi lain maka dia menjadi muhassalatul mahmul. Ketika dikatakan ma'dulatul mahmul, maka sebaliknya apa? Muhassalatul mawdu. Itu kalau sananya salah satunya ya. Ya, itu kalau duanya apa? Muhassalatul torfaini atau ma'dulatul torfaini. Wal ma'dulatu kadzalik. Maksudnya apa? Kadzalik berarti ma'dulatu tarfaini, ma'dulatul mawdu faqat ya, sama kita kiaskan ke sebelumnya, atau ma'dulatul mahmul faqat ya. Fa muhassalatu tarfaini nahu kullu insanin katibun. Ya. Ini muhassalatu tarfaini, insan itu wujudi, katib itu wujudi. Ya. Maka sih jelas. Jelas apa? Mujabahnya. Ya. Wa ma'dulatuhuma nahwa kullu la insan la katib. La insan la katib, la insan adami, la katib adami. Adam ke Adam, menghukumi adami ke adami. Bukan qat unisbah. Oke. Ini tetap berarti mujabah. Wa muhassalatul mawdu'i ma'dulatul mahmuli. Kullu insanin huwala katibun, insan wujudi la katibun adami, menghukumi adami ke wujudi ya. Yang menghukumi apa? Yang dihukumkan apa? Katibnya, bukan insannya ya. Karena ingat kemarin mahatul faidah itu apa? Mahmul ya. Ketika mahatul faidahnya mahmul, maka maudunya menjadi subjek utama ya. Jadi di sini yang dihukumi apa? Insan, bukan katib. Jangan salah mengartikannya ya. Kullu insanin huwala katib. Ya, menghukumi apa? Adami ke wujudi. Li'anna kulla insanin,
wujudiyun hukima alaihi bi amrin adamiyin. Karena apa? Insan itu wujudi, ya, dihukumkan kepadanya bi amrin adamiyin dengan hal yang adami, yaitu lakatif itu. Wa muhassalatul mahmuli ma'dulatul maudu'i, ya. Jadi bahasanya itu ditambah gitu. Sebenarnya bisa antum sederhanakan, antum fokuskan ma'dulah ke salah satu dari ujungnya atau keduanya, selesai gitu. Karena antum bisa pahami ketika dia ma'dulatul mahmul maka muhassalatul maudu, ketika dia ma'dulatul maudu muhassalatul mahmul. Jadi antum gak perlu capek-capek menghafali di sini ya. Wa muhassalatul mahmuli wa muhassalatul mahmuli ma'dulatul maudu'i nahu kullu la hayawanin jamadun. Kenapa? Li'anna jamad wujudiyun, ya. Kullu la hayawan jamad, ya. Jamad wujudi hukima bihi ala amrin adamiyin. Nah, jamad dipakai untuk hukum atau dihukumkan ya kepada amrin adami. Dalam hal ini apalah hayawan. Secara makna sebenarnya beberapa memang sulit untuk dipahami gitu ya. Sebagian mudah, yang seperti kita sebelumnya ini mudah. Ya, setiap manusia penulis. Ya. Setelahnya kullu insan la hayawan, yang bukan manusia bukan penulis. Karena katib itu merupakan namanya al-a'rad az-zatiyah. Nah, antum akan pahami apa itu al-a'rad az-zatiyah. Mungkin nanti di tahzib di bagian ajzaul ulum. Ya, al-a'rad az-zatiyah itu adalah mayal haqqu zat. Jadi a'rad tapi yal haqqu zat. Jadi al-a'rad az-zatiyah maksudnya gimana Ustaz? Dhahik, katib, ya, itu adalah implikasi dari zat natik. Ya, katib kita bisa katib itu karena natiknya. Oke? Itu maksudnya namanya al-a'rad az-zatiyah. Ya. Kita bisa apa lagi? Dhahik itu karena kita punya sisi natik. Nah, maka dhahik sebagai a'rad, tapi a'rad az-zatiyah. Ya, mengarah kepada zatnya yaitu natik itu. Jadi kullu insan la katib. Yang ketiga kullu insan huwa la katib. Ya. Setiap manusia bukan penulis. Ya. Nah, ketika antum memaknai ini, antum jangan memaknainya ini kode yang benar. Jadi antum mengarahkan pikiran antum membenarkannya enggak. Memang sebagian disalahkan. Ada yang sodiko, ada yang kazibah. Jadi antum jangan kira di sini lah kok kullu insan huwa la katib. Ya, berarti kazibah. Sederhana. Enggak perlu antum mengarahkan kayak gimana cara maknanya biar benar enggak. Memang ini kazibah. Ya. Kullu la hayawan jamad. Ya. Setiap yang bukan hayawan maka jamad. Ya. Kenapa? Kira-kira masih ingat ya kemarin sajarah perkuris kemarin? Kenapa kok bisa selain hayawan dikatakan jamad? Coba kita bukakan sini ya, biar kita melihat. Turunannya kemana? Ya. Apa tadi? Kullu la hayawan jamad. Ya. Setiap yang bukan hayawan itu jamad. Ya. Dalam hal ini jamad turunnya di sini. Jadi sebenarnya ini kazibah juga. Kenapa kok kazibah? Karena belum tentu setiap yang bukan hewan itu jamad. Ya, bisa jadi dia nami ghairul hasas. Kecuali dia bilang setiap yang la hayawan itu ghairul hasas misalnya atau nabat. Ya, tapi nabat sebagai misalnya saja. Ada yang selain nabat mungkin ya, dalam hal ini yang dia ghairul hasas, masuk pada ghairul hasas karena cakupan salimah lebih luas daripada cakupan yang mujabah.
Biar antum paham gitu. Biar terlihat gak, kok kayaknya gampang. Kok gampang kan memahaminya enggak? Biar nggak keliru antum memahaminya. Karena kalau antum lihat kayak gini aja, kullah hayawan jamak, oh ya udah gitu. Oh ternyata ketika runut, oh ternyata bermasalah. Berarti kazibah juga ya. Wasalibatu aidon imam muhassalatun aw ma'dulatun wa kullun minhuma imam bi tarfaiha aw bil mawdu'i faqat aw bil mahmuli faqat. Ya, ini mudah saja. Fa muhassalatu tarfaini lahul insanu laisa bikatibin. Famuhassalatu tarfaini lahu al-insanu laisa bikatibin. Kok muhassalah Ustaz? Kok enggak madulah? Kan ada laisa. Kenapa kira-kira? Karena laisanya sebagai qat'un nisbah, bukan masuk kepada salah satu juz daripada qadiyah. Ya. Al-insanu. Maka di sini juga kadang perlu intuisi juga, karena laisa bikatib itu pada beberapa hasyiah itu dikatakan juga bisa dipakai sebagai ittisalu salbi atau ittihadu salbi. Ya, jadi semakom dengan la katib. Dalam hal ini syarih menempatkannya pada salibah, maka laisa di sini sebagai qati nisbah. Maka dikatakan salibah. Tapi muhassalatu tarfaini. Kenapa muhassalatu tarfaini? Karena tidak ada dari insan ataupun katib yang dimasuki salab. Makanya dikatakan muhassalatu tarfaini. Wa ma'dulatuhuma nahu kullu makana ghairu katib laisa ghairu sakin la sabi. Nah, ini kan repot banget ya memahaminya ya. Kullu makana ghairu katib laisa ghairu sakinil asabi. Nah, kalau pengen kita sederhanakan gimana kira-kira? Jadikan ghairu katib. Kullu makana ghairu katib. Ya. Laisa itu ada kurang lebih ada 3 berarti ya. Ada 3 salaf di sana. 2 salaf masuk kepada ajzanya, juz'ainya. 1 salaf sebagai qati di sana. Ya. Kalau antum artikan gimana tuh? Kullu makana ghairu katib. Setiap yang bukan penulis, bukan non tangan yang bergerak gitu ya. Ini agak repot gitu. Jadi yang kayak gini nggak perlu langsung pusing-pusing memikirkannya. Ini cuma sekedar memberikan contoh bagaimana peletakan atau maksud muhassalah dan ma'dulah, salibah dan mujabah gitu ya. Nggak perlu dimaknakan secara mendalam yang seperti ini. Merepotkan. Li'annahu apa? Tuliba fiha amrun adamiyun an amrin adamiyyin. Adami dihukumkan ya kepada adami juga. Wa muhassatul mawdu'i al-ma'dulatul mahmuli ya. Al-insanu laisa ghairu katibin ya. Al-insanu laisa ghairu katibin. Laisa itu sebagai apa? Sebagai qati nisbah. Ghairu sebagai apa? Apa berarti? Laisa sebagai salbul ittihad ya, salbul ittihad. Ghairu sebagai ittihadu salb. Ya, makanya katakan al-ma'dulatul mahmuli ya. Fahar pusal bisani juz'un minal mahmuli wa bisarul mahmul adamiyan, karenanya mahmul jadi adami ya. Wal awwalu kharijun anil mahmuli wa huwal adal ala qat'i nisbah baina tarfaini. Apa itu yang awal? Yang laisanya ya. Wa muhassaratul mahmuli al ma'dulatul mawdu'i lahu kullu ma laisa bi hayawanin laisa bi insanin ya. Ini juga sama aja ya. Antum gak terlalu fokus pada makna, fokus kepada salafnya di sana. Biar antum mengidentifikasi ini salafnya sebagai bagian daripada juz qadiyah atau sebagai qati nisbah. Bahasanya kita pakai bahasa istilah semua ya. Semoga yang baru-baru datang atau gak ikut kemarin bisa memahami ini. Wa muradu minal itlaqi al muhassalah ma la udula fiha aslan. Jadi ketika dikatakan al muhassalah, aslinya adalah ma la udula aslan ya. Makanya tadi di awal kita sederhanakan untuk mengatakan ma'dulah
nggak perlu mengatakan muhassalahnya lagi gitu. Karena ketika kita mengatakan ma'dulatul maudhu maka bisa dipahami maka muhassalatul mahmul. Ya, jadi nggak perlu mengatakan barengan ya muhassalatul mahmuli ma'dulatul maudhu'i. Repot banget kayak gitu ya. Nah dikatakan sini wa muradu minal itlaqi bil muhassalati ma la'udula fiha aslan wa hiya muhassalatu tarfaini wa bil ma'dulati ma fiha udulun ya saun kana bi tarfai am bi ahadihima ya berarti ma'dulatul maudhu atau ma'dulatul mahmul ya. Masih easy kan ya. Wa'lam annal mujabah muhassalatan kanat au ma'dulatan taqtadi wujudal maudhu. Nah, ini baru kepada masalah nih. Ya, istirahat dulu sebelum masuk ini. Ini terakhir. Wa kulun min huma terkait sur bi tibari sur insyaallah pertemuan selanjutnya aja. Yusuf udah berapa menit? Mbak, belum sampai 1 jam. Belum sampai 1 jam ya? Gimana? Ya. Soalnya Anda pengen melanjutkan tapi layarnya kurang nyaman. Jadi Anda nggak bisa atau tahu kan ya? Karena nggak bisa mukul-mukul layar gitu. Ntar pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa nambah gitu. Kurang nyaman aja melihat kayak gini loh. Lebih enak di sana tunjukin gitu. Jadi sedikit aja lagi ya. Silakan 3 menit istirahat. Sampai setelah azan ya, 5 menit lagi azan. Sampai kita masuk pada permasalahan terakhir. Ingat salbul ittisal, ittisal salbi, salbul ittihad, ittihadus salbi ya. Redaksinya kurang lebih sama. Cuman kalau ittisal condong kepada syartiyah, kalau ittihad condong kepada hamliyah. Ini yang anak antum coba baca yang di layar itu. Ini mungkin belum anak kirim 1 minggu ini karena perlu anak rapikan lagi. Baru coba aplikasinya soalnya. Sampai enak dibaca baru anak share nanti. Ini contoh-contoh yang berbeda ya. Contoh-contoh yang bisa antum pahami secara makna. Anda berikan contoh yang mudah ini. Silahkan dibaca. Ini cukup panjang sebenarnya, tapi secara singkat seperti ini. Wa'lam anal mujabata muhassalatan kanat aw ma'dulah taqtadi wujudal maudhu. Mujabah qadiyah yang sifatnya mujabah ya. Baik dia muhassalah ataupun ma'dulah ya. Taqtadi wujudal maudhu. Jadi ketika kita mendapati kalau kita ketika kita pengen menghukumi sesuatu dengan dengan mujabah seperti itu, maka sesuatu yang kita hukumi itu dia harus ada dulu. Maksudnya harus ada gimana? Yang harus ada itu adanya bervariasi. Ada yang adanya khariji, misalnya Anda menghukumi siapa Aufi
alim, amin gitu ya. Maka ini kan qadiyah mujabah. Maudhu dalam hal ini si Aufi ya, kita hukumi dengan alim. Aufinya ada secara khariji. Ini maksudnya tak tadi wujud dalam maudhu. Oke. Atau dalam ada juga yang namanya wujudnya itu berupa zihni saja. Ya. Berupa zihni berarti hanya sebagai konsep di otak saja yang maudhunya ya. Ingat, yang maudhu yang akan kita hukumi karena mahmul yang kita pakai untuk menghukumi. Ya. Misalnya apa? Oh jangan inilah, jangan stop, jangan ke itikaf ya. Repot kesana. Misalnya apa? Yang zihin aja bentuknya. Ya al-insan lah, sederhana udah. Langsung ke kullinya karena tadi Aufi merupakan juz'iyun min juz'iyatil kulli. Paham ya? Kita sedikit kembali itu. Aufi sebagai juz'iyun min juz'iyatil kulli. Kullinya apa? Insan. Kita ingat, kita pernah membahas terkait al-maqulat al-ula sama al-maqulat as-saniyah. Ya, ini kita ulangi lagi biar antum sini rosih ya, dalam hal ini ya. Konsep manusia itu datang setelah adanya manusia. Oke. Karena ini mungkin saja tidak berlaku bagi Allah ya. Paham ya? Ini untuk makhluk ya. Kita untuk memberikan konsep kepada sesuatu itu harus ada dulu. Ya. Makanya dikatakan manusia yang terlihat a'yan ya, ini kan a'yan semua ya, a'yan. Ini makanya namanya al-maqulat al-ula karena ini yang kita pertama kali perhatikan dulu ya, atau istilahnya apa? Sensible word yang bisa disensi ya. Setelah kita bisa melihat a'yan ini, maka masuk ke yang kedua, al-maqulat as-saniyah atau intelligible word ya, sesuatu yang sifatnya konsep saja. Ingat, maqulat asalnya la yusyau atau la tusyau. Ya. Makanya yang sesuatu yang kita tunjuk siapa Fatihin ya? Fatihin sebagai mana manusia? Ini manusia. Ya, memang secara perkataan lapas ini manusia tanpa kita menyebut ini Fatihin ya. Akan tetapi yang kita tunjuk itu bukan manusia secara kuli atau secara konsep. Akan tetapi Fatihin sebagai presentasi daripada konsep manusia itu. Konsep manusia itu nggak bisa ditunjuk. Yang kita tunjuk apa? Presentatornya atau individunya atau personal daripada manusia itu. Ya, yang nggak bisa ditunjuk ini namanya al-maqulat as-saniyah. Ya, atau konsep ini. Paham ya? Nah, kenapa narangkan ke sana? Nah, tadi misalnya kita tak tadi mujabah tak tadi wujud dalam maudhu, misalnya dalam hal juz'i tadi. Ini kan khariji ya. Khariji, ya wujudnya khariji. Yang wujudnya zihni yang manusia tadi misalnya. Ya, ada nggak? Ada. Tapi zihni. Paham nggak? Maksudnya manusia sebagai zihin. Konsep manusianya, bukan manusia cuma ada di zihin, bukan. Tapi konsep manusianya ada di zihin. Jadi pahami ya? Itu. Jadi harus ada. Nah, bikhilafi asalibah. Kalau salibah itu nggak harus ada. Ingat salibah apa? Fat'un nisbah. Atau apa? Salbul ittisal dalam hal syartiyah, salbul ittihad dalam hal hamliyah. Ya, ini nggak harus ada. Anda belum dapatin contoh konkretnya di sini. Oke, ada contoh konkretnya. Misal,
Dalam contoh ini misalnya la syai'a minal insan bi hajar. Ya. Maudunya apa? Al-insan. Ya. Dikatakan apa? Khilafan khilaf bisa riba. Kalau bikhilaf bisa berarti apa? La taqtadi wujudal maudu. Nah, padahal dalam kasus misalnya la syai'a minal insan bi hajar. Ya. Ini benar ya, nafyul hajariyah anil insan. Ya. Wujudnya manusia fil kharij ada, tentu. Akan tetapi ketika dihukumi tadi menjadi adaman. Ya. Jadi ketika kita pengen mengkota nisbah, maudhu'nya itu gak mesti ada dulu. Nah, ntar di pertemuan selanjutnya perjelas lagi ya, karena sini kurang contoh konkretnya. Oke, contoh yang agak ekstrim sedikit terakhir. Syarikul bari mustahil. Ini mujabah atau salibah? Mujabah ya. Antum jangan tertipu dengan maknanya ya, karena memang tidak ada juga, tapi nggak ada salib di sini. Nah, kalau mujabah yang ini sekali. Kan tadi apa katanya? Tak tadi wujudal. Nah, maudunya apa tadi? Syarikul bari. Berarti ada nggak maudunya? Nggak ada fil kharij, tapi ada fi. Maksudnya antum ngeri banget kajiannya ada fi zihin gimana? Oke, kita perjelas. Kenapa sih ada dalam ilmu kalam kita bahas tentang terkait wahdaniyah? Allah itu min sifatihi as-salibah, ada yang namanya al-wahdaniyah. Kenapa kita nafikan? Ini ulang-ulang terus juga kemarin di tasawur. Kenapa? Karena otak kita mungkin saja memikirkannya. Ya. Istilahnya apa? Bimujarrodit ta'akul. Ya, kalau seandainya otak kita tidak mungkin berpikir kepada syarikul bari, gak perlu ada dalil untuk menafikan syarikul bari. Kenapa ada dalil untuk menafikan syarikul bari? Karena otak kita masih memungkinkan ada syarikul bari. Konsepnya ada. Nah, ini yang diputus. Paham ya masalahnya? Jadi ada syarikul bari, iya ada. Tapi biqat'in nazar anid dalil. Atau bahasanya bi mujarrodi ta'akkul. Biqat'in nazar anid dalil. Ada. Karena kalau seandainya nggak ada syarikul bari dalam ta'akkul kita, maka insya Allah nggak ada yang musyrik. Kenapa ada yang musyrik? Karena dia akalnya masih memikirkan syarikul bari. Bisa dipahami ya? Mungkin itu aja dulu untuk pertemuan nanti. Karena perjelas lagi ini ya terkait contoh konkret yang tadi kan. Di sini kurang maklumat. Oke, kita cukupkan untuk nanti. Seperti biasa kita tutup dengan hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin ragibin. Ma qalla amalun, tidak dapat dianggap kecil amalun apa? Amal min qalbin zahidin yang dilakukan dari lubuk hati seorang yang zuhud, ya. Wala kasuru amalun baroza min qalbin zahidin, dan tidak dapat dianggap banyak atau besar amal baroza min qalbin ragibin yang dilakukan atau yang timbul ya, dilakukan dengan tidak ikhlas, atau ragib itu hubbud dunya. Ya.
Karena pada dasarnya kita ini kebanyakan beramal itu banyak karena rogib. Maksudnya rogib apa? Ini yang kita bisa introspeksi diri di sini ya. Kalau pengen tahu kita min zahid atau min rogib adalah dengan cara antum coba terapkan sholat di kamar antum secara sendiri sebagaimana antum sholat ketika dalam jamaah. Mungkin di masjid antum qobliyah dulu ya, habis itu ba'diyah dulu, habis itu wirid, habis itu murojaah. Dalam kamar ya, ini bagi teman-teman mungkin yang terbiasa dalam jamaah, diuji di kamar. Kalau di kamar kita ada rasa malas melaksanakan qobliyah, ba'diyah, wirid, berarti amal kita yang banyak tadi ketika jamaah itu rogib. Karena kalau seandainya kita zahid, amal yang kita lakukan di luar sama dengan apa yang kita lakukan di dalam, maksudnya tanpa terlihat orang. Nah, ini untuk membedakan antara rogib dan zahid. Ya. Karena banyak sekali orang itu semangatnya timbul karena sesuatu yang diinginkan selain daripada Allah. Bahkan orang-orang yang terlihat seperti wali misalnya ya, yang dia itu kelihatan khusyuk, ya kita nggak tahu isi hatinya. Bisa jadi dia kayak gitu pengen terlihat seperti wali ya, atau dia ibadah biar dapat karomah misalnya, atau dia ibadah karena pengen ya dapat makom dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk rogib sebenarnya, bukan zahid. Karena kalau zahid itu lillahi billah, lillah billah ya. Nah, ntar di hikmah selanjutnya akan kita jelas apa itu, kenapa bedanya lillah sama billah. Tapi yang pengen ulangi sini ada keterkaitan kuat dengan hikmah sebelumnya, mungkin gajinya ajarkan terkait rubbama kunta musian farokal isam minka subatu kaman huwa aslau halan minka ya. Cara mengecek ya, kalau tadi apa? Cara mengecek kita tuh zahid sama rogib. Nah, sekarang cara mengecek kita itu udah bener belum pertemanannya. Nah, ini pas sebelumnya anak ngajar di tempat lain selain ini gitu. Jadi antum silakan perhatikan circle antum sekarang. Ya, kalau seandainya antum dalam circle antum merasa sebagai orang paling alim, maka minimalisir berada di circle itu. Cari circle baru yang bisa membuat antum semakin rendah dalam hal belajar ataupun ibadah. Ya, antum misalnya punya circle muzakarah ya. Dalam muzakarah ini antum terus yang mimpin muzakarahnya, ya kan? Apa segala macam semuanya, gimana si siapa misalnya si A, tolong dong, antum sudah bacakan gimana, jadi antum merasa anak terus yang ini nggak ada yang belajar yang lain. Kalau sudah ada hati kayak gitu tuh, udah merasa kayak anam jadi inti daripada tim ini, udah bukan antum tinggalkan, tapi minimalisir, beranjak ke muzakarah lain, ikuti majelis yang sekiranya antum terlihat bodoh di sana. Itu yang mempertahankan. Antum akan bertahan di sana lama dan baik. Karena ketika antum di sana akan terhindar dari rasa lebih baik tadi. Karena antum, kalau antum masih berada di circle antum yang awal, merasa baik, itu berbahaya. Penyakit jadinya sana. Itu kapan kita harus berpindah circle? Itu dalam hal belajar. Dalam hal ibadah misalnya, ya. Misalnya dalam hal ibadah nih, kalau antara circle sih jarang ya, kalau ibadah ya, kuat-kuatan ibadah jarang ya. Tapi jarang ya, kalau kuat-kuatan belajar mungkin ya. Kalau kuat-kuatan ibadah kayaknya jarang gitu ya. Misalnya tuh di masjid A ya, kan di masjid ya. Di masjid ini tuh antum sudah merasa kayak orang paling terakhir keluar masjid gitu ya. Orang pertama datang, yang buka masjid antum, yang muadzin antum, yang nutup antum juga. Habis itu yang zikir apa segala macam di sana gitu ya, antum juga. Aku merasa kayak ini kalau nggak ada nih nggak azan nih sampai ini gitu ya.
Kalau sudah ada kayak gitu, antum cari masjid yang lain. Cari masjid yang sekiranya antum lihat di sana, ini datang dari untuk sholat zuhur dari jam 8 pagi misalnya. Wah, ini jauh. Langsung kita merasa, anak gak ada apa-apanya nih. Cari yang kayak gitu tempatnya. Atau antum di sana sholat ada orang yang baca Quran. Baca Qurannya lama-lamaan tuh antum tuh. Wah, ini kok gak selesai dia baca Quran. Wah, anak udah berbulan udah lah keluar. Aku bertahan tuh gitu. Kalau antum melihat di sana ada sekiranya orang yang bikin antum lebih rendah daripada dia. Jadi paham ya? Kapan kita harus berpindah circle? Berpindah dalam artian bukan berarti Malaysia nggak bisa lagi muzakarah sama kalian. Anak kalau sama kalian anak jadi buruk nih. Jangan sombong antum kan? Antum tetap di sana tapi minimalisir dari circle lainnya. Sehingga nanti ketika antum tetap di sana dan antum bertambah circle-nya, antum balik ke circle antum, rasa tawadunya bertahan. Sama kayak tadi misalnya. Dalam hal ini misalnya karena ibroh. Karena ikam ini kadang emang kebanyakan bisa dikiaskan kepada kehidupan kita gitu. Misalnya anak sebagai ibroh aja ya. Anak termasuk orang individualis banget belajarnya dulu. Individualis, gak mau belajar bareng. Soalnya kalau belajar bareng yang ngajarin juga ya maksudnya sama-sama kayak anak juga, bareng juga ya kalau di pondok ya sampai masuknya bareng, apanya bareng gitu ya. Pas ujian ya gitu-gitu aja. Jadi anak kalau di pondok dulunya ya individu banget, belajar sendiri, muntas sendiri misalnya gitu kan ya, yang lain bareng apa segala macam bareng. Karena anak merasa sendiri bisa gitu. Kalaupun anak gak paham, anak tinggal tanya ustaz, bukan tanya teman misalnya gitu ya, apa segala macam. Gitu ya. Itu bertahan di Mesir. Anak masih bisa oke lah, aman lah nilai untuk tingkat 1 ya biasa bagus terus lah ya kan. Tingkat 2 udah mulai goyang tuh. 3, 4 gitu ya. Tapi ada fase di mana anak ketemu orang-orang ya dalam hal ini ya misalnya yang gak usah secara spesifik, orang-orang baik Imam Ghazali misalnya, atau dalam instansi apa sih namanya afiliasi ya, misalnya teman-teman dalam hal ini NU ya tentu tanpa memarjuhkan Muhammadiyah ya, karena pada dasarnya anak sini banyak belajar dari senior yang memang dia latar belakangnya NU gitu ya. Pas ketemu mereka, oh gini ya cara belajar yang benar ya, oh gini ya cara muzakarah yang benar ya. Wah, nah ini satu baris kok 1 jam ya ternyata ya pretelin ini. Jadi anak merasa kayak, wah, anak kalau dulu belajar ini 1 halaman ini udah intinya ini gitu kan. Ini 1 halaman intinya ini. Kalau sini enggak, ya 1 kata intinya ada 1 halaman. Jadi anak merasa kayak cupu gitu ya. Cara berasa kayak GBLK sana kan ya. Kayak ya merasa rendah banget lah dibanding orang teman-teman anak gitu kan ya. Anak bertahan lama teman. Di situ anak kenapa anak masih ngaji sama ahbab-ahbabnya Syekh Usa, misalnya kalau Ustadz Agung bikin majelis pasti ada ikut anak. Atau Ustadz Mufti bikin majelis jarang banget pasti ada anak ikut gitu. Atau ahbab-ahbab Syekh Usa lainnya yang sekiranya ada waktu kosong anak pasti ikut situ. Atau pelajaran Syekh Usa di Bait Ghazali walaupun kelihatannya batannya kecil gitu. Tapi ketika masuk sana ada muzakarah dan lain itu akan berasa kerdil. Nah, anak bertahan terus sampai sekarang dari sekitar tingkat 2 akhir lah. Gitu. Ternyata anak amalkan selama ini gitu. Pun dalam hal ibadah juga ya anak termasuk yang kayak tadi gitu, yang ibaratnya orang datang di awal keluar terakhir gitu, murojaah apa segala macam gitu. Pas suatu ketika anak ketemu senior namanya Ustadz Lingga, kalau antum tahu ada Ustadz Lingga di Bugis, itu beliau 15 tahun. S3 selesai, gak nikah, gak pulang. Kuat gak nih? 15 tahun gak nikah, gak pulang di Bugis. S3. Suatu ketika anak pengen setoran ke beliau gitu ya, habis Isya. Rencananya habis sholat badiah beliau. Ya tungguin di belakang sambil murojaah gitu. Anak murojaah setengah juz. Beliau kayaknya masih 2 rakaat loh. 1 juz, 1 jam. Lah ini kok gak selesai sholat badiahnya. Dari jam 8 sampai jam 9 kok gak beranjak-anjak. Sampai hampir 2 jaman lah gitu dia. Bahasa anaknya itu TS terusnya ya, wah gak bisa nunggu lagi nih, udah sejam lebih nih, kembali anak situ.
wah ada ya orang yang sholatnya selama itu ya, ini merojah dalam sholat. Besoknya gitu lagi, akhirnya agak pernah sholat sama beliau sampai detik ini. Karena itu tadi gitu, lihat luar biasa, wah, ini merojahnya dalam sholat. Ternyata suatu ketika ada teman yang mengajak anak ke Masjidil Ashraf untuk sholat tarawih. Ya, anak dulu sholat tarawih itu di Rahman Rahim, di dekat Bukus tuh ada, enak banget suaranya 8 rakaat ya. Walaupun anak gurunya itu tapi sholatnya Muhammadiyah kan enaknya. Kayak gitu ya. Mumpung anak belum mencap diri sebagai dan Muhammadiyah nih gitu kan ya. Yang mana yang enak kita ambil kan gitu anak dulu. Jadi sholatnya di Muhammadiyah itu terasa nyaman. 1 juz, awalnya nggak terbiasa, Ramadan kedua di Mesir udah terbiasa 1 juz gitu. Pas Ramadan ketiga diajak ke Masjidil Ashraf. Lah, ini sampai kapan? Ini 2 rakaatnya tuh rubu'en. 2 rakaat rubu'en, 1 rakaat rubu'. Wah, ternyata sampai selesai jam 1, jam 2. Begitu kata mana? Nah, ini masih Asyarawah ya. Belum puas kan? Pemahdian apa? Wah, sampai jam 1, jam 2 ini loh gitu. Pemahdian nih, gak bisa nih anak sholat di sini nih. Gak bisa makan-makan, kan kita makan-makan pengennya malam di sholat kan ya. Akhirnya, tapi besoknya kayak, wah, tapi anak, kebetulan ketika kita udah selesai Quran, jadi belum merojah, tapi enak juga ya kalau merojah kayak gini ya. Datang lagi besoknya, nyaman nih ya. Datang lagi, akhirnya kayak mulai terbiasa tuh salat itu tuh. Yang awalnya agak stres, 1 malam 4 juz, 5 juz, ya. Ntar pada 1 malam ada kadang 6 juz, 7 juz gitu. Yang jelas 1 bulan itu dalam Ramadan 6 kali hatam biasanya. Jadi 5 hari atau 6 hari itu hatam Quran. Ya kali aja berapa minggu ya. Sekitar 3-6 kali hatam. Di situ anak melihat sosok kayak ternyata Ustadz Lingga jadi imam di sana. Yang tadi anak mau store dari tingkat 2 di tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya anak lihat Ustadz Lingga jadi imam setelah saya Yusri tadi. Oh pantas aja ya. Jangankan saya Yusrinya, Ustadz Lingganya aja kayak gitu sholatnya. Di situ anak merasa wah ini cocok nih buat ibadah nih gitu. Tanpa anak tahu hikam ini loh sebelumnya, belum ajar hikmah ini kan. Tapi hati itu merasa kayak anak kayaknya lebih aman di tempat ini deh daripada anak di Masjid Bukus. Karena Masjid Bukus tuh kalau tuh perhatikan ya orang-orang samping itu tuh Assalamualaikum warahmatullah, belum kiri, udah diri mereka. Jengkel kadang. Wirid saya loh. Kan jengkel kita lagi zikir lewat depan kan. Ada rasa kayak merasa lebih baik gitu karena anak tetap itu di Masjid Bukus. Nah, itu ada jelaskan ketika itu kayaknya lebih baik karena di Masjid Asapa aja deh kalau ibadah gini. Anak berasa hina sini, berasa kayak cupu banget gitu. Ya udah, akhirnya sampai bertahan sampai 1 bulan, 10 terakhir. Ternyata sholatnya 20 selesai, 23 tambah 8 lagi tahajud. Jadi yang awalnya 2 jam sebelum subuh baru selesai sholat menjadi setengah jam sebelum subuh. Itu udah hidup anak kayak rekor banget tuh pertama kali. Malam 21 kan mau ngambil malam ini, malam apa? Lailatul Qadar. Udah ada anak yakin nih Lailatul Qadar nih malam 21 setengah jam sebelum sholat subuh baru sahur, habis selesai makan minum Allahu Akbar, wah ini banget ya gitu. Ternyata itu berdampak apa ya, bikin candu gitu sampai akhirnya bertahan sampai sekarang. Kalau Ramadan auto di sana karena di situ yang bikin anak merasa kayak lebih rendah gitu melihat ahbabnya, melihat saya Yusri itu kalau memperhatikan beliau ngimamin dari Isya sampai subuh, enggak alat tuh ada ahbabnya kadang gantian ya, entah orang Mesir atau orang Indo, beberapa paling orang 2 atau 3. Habis itu subuh atau kira istirahat kan ya, habis sampai subuh enggak, habis sholat subuh tuh wiridan, wirid toriko 1,5 jam. Habis wirid kira selesai kan belum, habis wirid baca ilmu ulumul Quran ya, Burhan Ikhwan ketika itu atau punyanya Syabdul Adros atau Nabul Azim ya ketika itu, sama Mustad Ilmu Ahmad sekitar 1 jam. Jadi tidurnya 2,5 jam setelah sholat subuh, sekitar jam 8 pagi, jam 8 malam saya sholat Isya, non istirahat sampai 8 pagi, 12 jam. Bayangin itu full kayak gitu.
Sekarang anak baru tahu nih, ya, maksudnya Sahih Yusri kalau di Masjid Asrul seperti apa gitu. Nah, sosok seperti ini yang kita butuhkan. Maka kalau antum merasa lebih baik, cari sosok. Anak nggak minta atau kita nggak minta antum bertoriko. Setidaknya antum mencari masyaikh yang dengan melihatnya antum menjadi rendah, merasa hina dan pengen mengikutinya. Itu dalam hal ketaatan, dalam hal belajar ilmu akliyah ya anak ke Syekh Usam misalnya. Kalau dalam hal ibadah mencari guru robbani ya ke Syekh Yusri. Antum mencari guru-guru antum yang sekiranya cocok, yang bahasanya lebih apa segala macam yang pas dengan hati antum, maka ikuti. Jangan biarkan antum merasa lebih baik berkepanjangan. Nah ini yang jangan dibiarkan. Jadi tahu ya kapan harus berpindah circle. Udah terus yang tadi kita bahas apa tadi namanya, untuk mengecek circle kita udah benar. Yang kedua ngecek amal kita itu zahid atau rogib. Nah ini saling berkaitan dua ini ya. Mungkin cukup ini dulu. Syukur lil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.